Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di tempat yang insyaallah mubarak ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang menjadi suri tauladan, uswatun hasanah bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun. Dalam setahun Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu bulan yang namanya bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Maka sungguh keterlaluan, sungguh jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Orang yang masih diberikan kesempatan untuk masuk di bulan suci Ramadan, lantas ia tidak mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu manusia tidak ada yang luput dari salah dan dosa. Manusia yang mempunyai banyak dosa itu wajar. Manusia yang punya salah, khilaf, itu wajar. Yang tidak wajar ketika kita tahu banyak salah, ketika kita tahu banyak dosa, ketika kita tahu banyak khilaf, lantas kita enggan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa la yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, dan cinta Allah akan menghadirkan ampunan bagi segala dosa-dosa. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membawakan satu kisah dari Abu Sa'ad radhiyallahu anhu. Dulu ada seorang yang membunuh 100 nyawa. Ketika ia ingin bertaubat, ia datang kepada seorang si alim. Ia berkata, saya ingin bertaubat. Kemudian si alim ini berkata, Anda bukan tidak bisa menjadi baik, tapi lingkungan Anda yang tidak mendukung Anda menjadi baik. Keluarlah dulu dari lingkungan Anda. Pergilah ke tempat kajian si fulan. Di sana Anda belajar, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengubah Anda menjadi lebih baik. Didengarlah nasihat orang alim ini. Pergilah pembunuh ini ke tempat kajian si fulan. Pada saat pertengahan perjalanannya, konon dikatakan lebih sejengkal, summa yudrikul maut. Maut datang menjemputnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Langkahnya dihitung ibadah oleh Allah. Dalam derapnya ia beristighfar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah, dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi segala dosa-dosanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ingin taat kepada Rasulnya, dan lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Di pertengahan perjalanannya si pembunuh ini summa yudrikul maut datang menjemputnya. Tapi dalam derapnya beristighfar, taubat kepada Allah, dan taubatnya diterima. Bedanya orang ini dengan kita Bapak Ibu sekalian. Bedanya orang ini dengan kita yang hadir pada malam hari ini. Orang ini baru berniat untuk bertaubat, datang ke majelis ilmu, belum sampai thumma yudrikul maut,
maut datang menjemputnya. Sedangkan kita sudah ada di majelis ilmu karena kita sedang mendengarkan ceramah. Kita sudah berada di Masjid Nurul Istiqomah, rumah di antara rumah-rumahnya Allah. Dan yang spesialnya lagi, kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah. Kalaulah dengan semua ini belum bisa membuat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa lagi Allah membuat kita bertaubat? Kalaulah dengan semua ini belum bisa membuat kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa taala membuat kita taat kepada Rasulullah? Kalaulah dengan semua ini belum bisa membuat kita mudah menuju surga, dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin kita semua ingin masuk surga. Saya pun begitu Bapak Ibu. Saya mau sekali Kak kurasa masuk surga. Tapi saya sadar saya ini banyak khilaf, banyak dosa, banyak salah. Pas aku masih kecil, saya membaca kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Dia itu satu di dosanya, makan buah khuldi, dikasih keluar dari surga. Nah saya banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, mau masuk ke dalam surga, kan tidak masuk di akal. Tapi apa kata Allah? Hai manusia, dosamu besar, lihat rahmatku jauh lebih besar. Hai manusia, dosamu banyak, lihat ampunanku jauh lebih banyak. Kau menangis di hadapanku, aku tersenyum melihatmu. Kau berjalan di hadapanku, aku berlari menyambutmu. Maka hendaklah kita untuk mengambil hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah akan datang kepada siapapun selama ia ingin mengambilnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan hendaklah kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang paling penting adalah salat. Karena percuma kita puasa 30 hari kalau kita lalaikan yang namanya salat. Maka ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka sudah tidak ada lagi aktivitas yang lain kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.